Stellar Transformations, episode 232. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hamparan es mistis yang tak terbatas memenuhi cakrawala. Kau mencoba mengejarku. Qin Yu menoleh dan melirik ke arah kota kekaisaran es. Dulu, bahkan iblis darah berambut putih pun kesulitan mengejarku. Meskipun aku menggunakan tubuh boneka pedang abadiku, tetapi tidak ada perbedaan besar antara diriku saat ini dan boneka pedang abadi itu. Qin Yu berada di tahap menengah alam lubang hitam. Namun, jika hanya membandingkan fisik, bahkan kaisar abadi tingkat 6, kaisar abadi Yu Fan, pun masih kalah darinya. Ditambah lagi fakta bahwa Kaisar Abadi Yu Fan bahkan tidak memiliki artefak ilahi, sangat wajar jika ia terlempar oleh kecepatan Qin Yu. Benar saja, arai pengangkut antar bintang telah tertutup. Dengan sapuan kesadaran abadinya, Qin Yu menemukan bahwa arai pengangkut antar bintang telah tertutup sepenuhnya. Tanpa teknik khusus untuk mengaktifkan arai pengangkut antar bintang, sekuat apapun dia, tetap tidak mungkin baginya untuk menggunakannya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Melalui peta yang diberikan kepadanya oleh Ao Wuming, Qin Yu mengetahui semua planet utama yang mengelilingi bintang es putih. Jangan berani-beraninya kau kabur. Teriakan marah terdengar. Sebuah telapak tangan kembali melayang ke arah Qin Yu. Itu adalah Kaisar Abadi Yu Fan. Melihat Kaisar Abadi Yu Fan yang tiba-tiba muncul, Qin Yu terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku sudah menahan kekuatanku dan jiwaku juga telah menyatu ke dalam air mata meteorit. Bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan ini bisa menemukanku? Qin Yu tidak dapat memahaminya. Namun, dia juga tidak bisa terus tertegun saat ini. Pedang ilahi penembus langit muncul di kaki Qin Yu. Kemudian, pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Qin Yu tidak berani menggunakan teleportasi tingkat tinggi di medan perang. Berusaha melarikan diri. Bahkan jika kau berhasil melarikan diri dari Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, aku tetap tidak akan membiarkanmu lolos dariku. Kaisar Abadi Yu Fan menatap ke arah menghilangnya Qin Yu dan tertawa dingin. Kemudian ia segera mulai mengejar Qin Yu lagi. Bing Lian, kau tak perlu mengejar lagi, serahkan semuanya padaku. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi Yu Fan mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran abadinya kepada Kaisar Abadi Bing Lian. Kaisar Abadi Bing Lian yang telah mengejar hingga setengah jalan segera berhenti. Kakak, jika orang itu sangat kuat, lebih baik kau mengirimkan telegram kepada Kaisar Yu. Selain itu, kita masih harus melaporkan kematian Yu Qingxi kepada Kaisar Yu. Ya, aku tahu. Kaisar Abadi Yu Fan mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. Sambil mengejar Qin Yu, ia mulai mengirimkan transmisi kepada Kaisar Yu. Pergi. Melihat bahwa ia telah jauh meninggalkan Kaisar Abadi Yu Fan, Qin Yu mulai melakukan teleportasi agung. Seketika, ia menghilang di tengah angin dingin yang tak berujung. Target dari teleportasi agungnya adalah sebuah planet yang agak jauh dari bintang es putih, bintang pohon hijau. Bintang pohon hijau berada di galaksi yang sama dengan bintang es putih. Terdapat lebih dari selusin planet di antara keduanya. Di bintang pohon hijau terdapat banyak sekali pohon raksasa. Setiap pohon tingginya lebih dari beberapa ratus meter. Seluruh bintang pohon hijau tertutup oleh hamparan hijau yang tak berujung. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Aneh sekali, bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan ini bisa menemukan keberadaanku. Qin Yu berdiri di atas pohon besar. Dia sangat bingung. Bahkan Kaisar Yu dan Suetianya pun tidak dapat menemukanku setelah aku menghilangkan auraku. Bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan ini bisa menemukanku? Dengan memiliki air mata meteorit, kemampuan Qin Yu untuk menyembunyikan diri selalu menjadi sesuatu yang paling dibanggakannya. Namun kini, ia malah ditemukan oleh Kaisar Abadi Yu Fan. Bagaimana mungkin Qin Yu tidak merasa kesal dan bingung? Mungkinkah Kaisar Abadi Yu Fan mengejarku tanpa henti dan secara kebetulan berhasil menemukanku? Semakin Qin Yu memikirkannya, semakin yakin bahwa itu memang benar. Pasti begitu, dia pasti hanya beruntung. Tiba-tiba, sesosok siluet melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi dari kejauhan.
Kesadaran abadi Qin Yu yang peka segera mendeteksi orang yang datang. Orang yang datang itu ternyata adalah Kaisar Abadi Yu Fan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Qin Yu sekali lagi terksenjing. Dia tiba di bintang pohon hijau melalui teleportasi tingkat tinggi. Bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan ini mengetahui bahwa dia berada di bintang pohon hijau? Seberkas cahaya keemasan melesat ke arah Qin Yu. Qin Yu segera bergegas menghindar. Itu adalah pedang abadi Kaisar Abadi Yu Fan. Qin Yu sama sekali tidak ingin bertarung melawan Kaisar Abadi tingkat 6 ini. Membunuh Kaisar Abadi tingkat 6. Qin Yu tahu bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk itu. Baik dari segi pengetahuan dan pemahaman tentang domain maupun kekuatan serangannya, keduanya jauh lebih lemah. Di Sekte Angin Es, lawannya hanya menggunakan pedang abadi kualitas tertinggi dan mampu menahan jari penembus langit miliknya. Perbedaan kekuatan di antara mereka sangat jelas. Siapakah kau? Mengapa kau harus membunuh Yu Qingzi? Jika kau memiliki kemampuan dan keberanian, umumkan siapa dirimu. Teriak Kaisar Abadi Yu Fan melalui transmisi suara. Sebenarnya, Kaisar Abadi Yu Fan juga pusing. Kecepatan pelarian orang ini sungguh cepat. Sangat sulit bagiku untuk menangkapnya. Sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan dari Dewa Pedang Darah Hijau, Kaisar Yu, dan mereka. Sayangnya, Kaisar Yu masih berada di markas besar, beberapa medan bintang jauhnya dari sini dan tidak dapat datang dalam waktu singkat. Kaisar Abadi Yu Fan merasa tak berdaya. Saat ini, dia hanya ingin mengetahui nama Qin Yu agar mereka bisa mengejarnya di masa depan. Qin Yu terus melarikan diri, dan pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara. Yu Fan, apa kau bodoh? Kau ingin aku mengumumkan namaku? Jika kau punya kemampuan, cari tahu sendiri, selamat tinggal. Qin Yu sekali lagi melemparkan Kaisar Abadi Yu Fa dengan kecepatannya. Bajingan ini, Kaisar Abadi Yu Fan menjadi marah. Karena ia tidak mampu mengimbangi kecepatan lawannya, lalu apa yang bisa ia lakukan? Qin Yu terbang sangat jauh dalam sekejap dan menyingkirkan Kaisar Abadi Yu Fan. Melihat bahwa ruang di sekitarnya stabil, dia segera menggunakan teleportasi agung untuk sekali lagi melarikan diri jauh. Jika dia sampai mengejarku lagi, itu akan benar-benar aneh. Qin Yu duduk di atas sebuah batu. Dengan perasaan enggan namun tetap mengerahkan kesadaran abadinya untuk melihat apakah Kaisar Abadi Yu Fan akan kembali mengejarnya. Hanya dalam sedetik, seorang pria tiba-tiba muncul beberapa ratus meter dari Qin Yu. Jelas sekali, pria ini juga menggunakan sesuatu yang mirip dengan teleportasi tingkat tinggi. Kaisar Abadi Yu Fan mengejarku lagi. Qin Yu merasakan sakit kepala yang hebat. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun, dia tidak dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya karena Kaisar Abadi Yu Fan telah tiba di sisinya. Aku benar-benar tidak bisa tenang kecuali jika aku membunuhmu. Qin Yu sangat marah. Qin Yu menunjuk jarinya ke arah Kaisar Abadi Yu Fan. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar. Mengikuti lintasan lurus, cahaya itu melesat cepat menuju Kaisar Abadi Yu Fan. Berkas cahaya keemasan itu sangat aneh. Tampaknya bergerak dalam garis lurus, tetapi selalu ada sensasi melayang padanya. Merusak, Kaisar Abadi Yu Fan menunjuk dengan pedangnya. Ujung tajam pedangnya langsung mengenai bayangan emas itu. Dengan sedikit getaran di tubuhnya, dia telah mematahkan serangan Qin Yu. Pemahamanmu terhadap berbagai ranah cukup bagus, sayangnya, jika dibandingkan dengan pemahamanku, jarak di antara kita masih sangat jauh. Kata Kaisar Abadi Yu Fan sambil tertawa kecil. Serangan pedangnya tadi tampaknya tidak cepat sama sekali, tetapi mampu menangkis serangan jari penembus langit yang sangat cepat. Inilah perbedaan yang tepat antara level alam. Kaisar Abadi Yu Fan melihat bahwa kali ini Qin Yu secara mengejutkan tidak langsung melarikan diri dan diam-diam merasa senang. Dia mulai terbang dengan cepat menuju Qin Yu. Pada saat yang sama, dia meluncurkan domainnya. Kekuatan suatu wilayah kekuasaan bergantung pada jangkauannya. Dengan kekuatan Kaisar Abadi Yu Fan, jika ia menciptakan wilayah kekuasaan yang luasnya beberapa ribu mil, meskipun tampak sangat bagus, sebenarnya wilayah itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi mereka yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Sebaliknya, jika Kaisar Abadi Yu Fan menciptakan wilayah seluas beberapa ratus meter, maka wilayah tersebut akan kecil dan juga jauh lebih mengancam bagi mereka yang berada di dalamnya. Namun, karena wilayahnya kecil,
akan lebih sulit untuk menahan musuh di dalam jangkauan wilayah tersebut. Kali ini, Qin Yu tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menyerbu untuk menyerang. Hal ini menyebabkan jarak antara keduanya menjadi sangat dekat. Coba kau kabur lagi kali ini. Tatapan Kaisar Abadi Yu Fan berubah tajam. Seketika itu juga, Qin Yu merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi rawa, pergerakannya sangat terhambat. Menginjak pedang ilahi, penembus langit. Kabur, kau tidak akan lolos kali ini. Kau yang berani membunuh bawahan Kaisar Yu, sedang mencari kematianmu sendiri. Kaisar Abadi Yu Fan segera bergegas mendekat. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Qin Yu. Kecepatan Kaisar Abadi Yu Fan tidak dibatasi, sedangkan kecepatan Qin Yu dibatasi. Jelaslah apa hasil dari pengejaran ini nantinya. Kau mencoba mengejarku. Qin Yu juga mencoba menggunakan wilayah kekuasaannya. Namun, pemahamannya terhadap ruang angkasa sama sekali tidak mendekati pemahaman Kaisar Abadi tingkat 6 Yu Fan dan ia sama sekali tidak mampu menggunakan domain miliknya sendiri untuk menghancurkan domain lawannya. Jarak antara keduanya semakin mendekat dengan cepat. Qin Yu menjadi cemas. Mari kita lihat bagaimana kau akan melarikan diri kali ini. Tadi ketika kau melihatku, bukannya lari kau malah memutuskan untuk melawanku. Itu adalah kesalahan terburuk yang pernah kau lakukan. Sebuah pola segel jimat bercahaya keemasan muncul di tangan kiri Kaisar Abadi Yu Fan. Pedang abadi yang diinjaknya juga mulai memancarkan cahaya keemasan. Kaisar Abadi Yu Fan sangat yakin bahwa kali ini dia akan mampu menangkap Qin Yu. Namun, gaya gravitasi yang jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi domain tiba-tiba menimpanya. Gaya gravitasi ini begitu kuat sehingga menyebabkan Kaisar Abadi Yu Fan yang sama sekali tidak siap tiba-tiba tenggelam dan terhempas ke tanah. Memanfaatkan kesempatan itu, Qin Yu segera menjauhkan diri dari jangkauan wilayah tersebut. Kaisar Abadi Yu Fan hanya bisa menyaksikan Qin Yu menghilang dari pandangannya. Domain gravitasi, ini benar-benar domain gravitasi. Mungkinkah Qin Yu ini sebenarnya adalah seseorang dari alam bintang kegelapan? Selain alam bintang kegelapan, seharusnya tidak ada tempat lain yang mahir dalam domain gravitasi. Kaisar Abadi Yu Fan memasang ekspresi serius. Oke, IET, bro, kamu salah. Yu Fan tidak tahu MC kita bernama Qin Yu. Sebagai Kaisar Abadi tingkat 6, dia tahu banyak tentang alam abadi, iblis, dan setan ini. Seorang ahli tingkat kaisar dari alam bintang kegelapan secara mengejutkan datang untuk membunuh Yu Qingzi. Kaisar Abadi Yu Fan mengetahui keseriusan masalah ini. Kapan Yu Qingzi memprovokasi orang-orang dari alam bintang kegelapan? Aku harus melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Tidak, aku harus menangkap pembunuh itu sebelum itu. Aku perlu memahami situasi ini secara menyeluruh. Pola pikir Kaisar Abadi Yu Fan kini benar-benar berbeda. Sebelumnya, dia hanya ingin membunuh Qin Yu. Namun sekarang, bahkan jika Qin Yu tidak menyerangnya, dia tetap tidak akan berani membunuh Qin Yu. Jika dibandingkan dengan klan naga dari alam iblis, orang-orang dari alam bintang kegelapan yang legendaris bahkan lebih protektif terhadap anggota klan mereka. Siapapun yang berani membunuh satu anggota klan mereka, kemungkinan besar semua ahli dari alam bintang kegelapan akan segera bergerak. Kaisar Abadi Yu Fan masih ingat bahwa seorang kaisar abadi di bawah kaisar mistik membunuh seseorang dari alam bintang kegelapan yang memiliki kekuatan dewa emas, dan pada akhirnya, kaisar mistik terpaksa menyerahkan kaisar abadi itu ke alam bintang kegelapan dan membiarkan mereka menanganinya sesuai keinginan mereka. Untungnya, penduduk alam bintang kegelapan tidak suka mencampuri urusan alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Jika tidak, siapa yang tahu betapa kacaunya alam abadi, alam iblis, dan alam setan ini nantinya. Qin Yu sekali lagi menggunakan teleportasi tingkat tinggi dan melarikan diri ke planet baru. Pemahamanku tentang ruang angkasa masih jauh lebih rendah daripada Kaisar Abadi Yu Fan ini. Perbedaan kekuatan wilayah kami sungguh sangat besar. Di wilayahnya, aku hanya bisa mengandalkan wilayah gravitasi ini. Qin Yu dipenuhi rasa tak berdaya. Pada saat yang sama, kesadaran abadinya dengan cermat mengamati sekitarnya. Benar saja, Kaisar Abadi Yu Fan juga berteleportasi ke sini. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Yu segera menaiki pedang ilahi penembus langit miliknya dan mulai melarikan diri. Sahabat dari alam bintang gelap, bagaimana Yu Qingzi membuatmu marah hingga kau membunuhnya? Tenang saja,
Aku tidak akan menyerangmu. Suara Kaisar Abadi Yu Fan terdengar di benak Qin Yu. Jangan menyerang, siapapun yang percaya itu adalah orang bodoh. Qin Yu malah mempercepat langkahnya. Tepat setelah ia melepaskan diri dari Kaisar Abadi Yu Fan, ia segera menggunakan teleportasi agung dan sekali lagi tiba di planet lain. Qin Yu baru bereaksi setelah tiba di planet baru. Dia memanggilku teman dari alam bintang gelap. Qin Yu terkejut. Alam bintang gelap, bagaimana dia bisa mengira aku berasal dari alam bintang gelap? Mendengar kata-kata alam bintang gelap, Qin Yu teringat peta yang diberikan kepadanya oleh Ao Wuming. Peta yang diberikan kepadanya oleh Ao Wuming adalah peta yang digambar oleh klan naga melalui upaya yang luar biasa. Hampir semua rute di dunia abadi, iblis, dan setan ada di peta ini. Tentu saja, itu hanya hampir. Aplikasi itu tidak memiliki rute untuk semua tempat. Ada sebuah tempat yang tidak tercantum dalam rute di peta, yaitu alam bintang gelap. Di alam abadi, iblis, dan setan, 20% wilayahnya termasuk dalam alam abadi, 20% termasuk dalam alam iblis, dan 50% termasuk dalam alam setan. Adapun 10% yang tersisa, itu adalah alam bintang gelap yang legendaris, alam bintang gelap yang tidak memiliki reputasi yang baik. Dalam keadaan normal, penduduk alam bintang kegelapan tidak akan meninggalkan alam bintang kegelapan. Orang-orang dari dunia luar juga tidak diizinkan memasuki alam bintang kegelapan. Bahkan Kaisar Abadi biasa pun hanya mengetahui bahwa ada wilayah misterius di dalam alam abadi, iblis, dan setan yang tidak dapat mereka masuki. Namun, Kaisar Abadi berstatus biasa pun tidak mengetahui bahwa wilayah misterius ini disebut alam bintang gelap. TL, saya ingin memperjelas ini lagi. Yang dimaksud dengan alam abadi, iblis, dan setan oleh IET adalah alam naik tingkat yang terdiri dari ketiga alam tersebut ditambah area bintang gelap. Jangan tanya mengapa dia selalu mengubah istilahnya. Mungkin karena penulisannya buruk. Selain itu, mengapa dia menyebut tingkat kemampuan Qin Yu sebelumnya dengan nama tempat? Aku adalah seseorang dari alam bintang kegelapan. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Qin Yu tersenyum tipis. Pada peta yang diberikan Ao Wuming, tidak banyak penjelasan tentang alam bintang kegelapan. Hanya ada satu kalimat, jangan memasuki alam bintang kegelapan. Niat klan naga sangat jelas, jika seseorang tidak memasuki alam bintang kegelapan, maka mereka tidak akan membuat marah penduduk alam bintang kegelapan. Lagi pula, penduduk alam bintang kegelapan, kecuali karena alasan yang bertentangan dengan keinginan mereka, tidak akan meninggalkan alam bintang kegelapan. Aku tak akan memikirkan hal ini lagi, bagaimana mungkin Kaisar Abadi Yu Fan selalu bisa menemukan kemana aku berteleportasi. Qin Yu mulai merenung. Teman dari alam bintang gelap, dia datang lagi. Tepat setelah mendengar transmisi suara di benaknya, Qin Yu segera menaiki pedang ilahi penembus langit miliknya dan mulai melarikan diri lagi. Sambil melarikan diri, Qin Yu masih merenungkan bagaimana Kaisar Abadi Yu Fan ini terus menemukannya. Setelah terus-menerus menggunakan teleportasi tingkat tinggi ke 3 planet, akhirnya aku sampai di ujung paling barat laut galaksi angin puyuh. Ini lokasi terdekat dengan perbatasan galaksi Anglika Dahurika. Aku seharusnya bisa menggunakan teleportasi tingkat tinggi untuk berteleportasi ke sana seketika. Qin Yu mengikuti peta dan menemukan bahwa perbatasan terdekat galaksi angin puyuh dengan galaksi Anglika Dahurika ada di sini. Melihat bahwa ia akan segera tiba di Anglika Dahurika galaksi, hati Qin Yu pun menjadi sedikit lebih tenang. Persis seperti yang Qin Yu duga, Qin Yu berhenti sejenak dan Kaisar Abadi Yu Fan telah muncul di planet ini. Teman dari alam bintang kegelapan, ucap Kaisar Abadi Yu Fan dengan wajah penuh senyum. Hah, diamlah, kata Qin Yu sambil mengulurkan tangannya. Di sebelah barat laut sini terdapat galaksi Anglika Dahurika. Galaksi Anglika Dahurika adalah galaksi Kaisar Qian. Cukup, aku permisi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Yu segera menaiki pedang ilahi penembus langit dan mulai melarikan diri dengan cepat. Setelah beberapa saat, Qin Yu melakukan teleportasi tingkat tinggi dan meninggalkan galaksi angin puyuh lalu tiba di wilayah Kaisar Xian, galaksi Anglika Dahurika. Wilayah Kaisar Biru. Kaisar Abadi Yu Fan mengerutkan kening. Dia teringat kata-kata Kaisar Yu, kecuali jika penting, jangan menyerang orang lain di wilayah Kaisar Biru. Untuk saat ini, aku tidak ingin menjadi musuh Kaisar Biru. Aku tidak akan menyerang, kurasa tidak apa-apa jika aku hanya mengejar. Dengan cepat,
Kaisar abadi Yu Fan melakukan teleportasi agung.